Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih bisa naik 0,24% ke angka 6.831. Dari video ini saya coba analisa satu emiten yang terpantau mulai melemah kembali dan ternyata laba bersih kuartal satunya anjlok 50%. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham PTBA yang jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini kembali melemah turun 0,73% ke harga 2.720. Cara pergerakan jika kita perhatikan sebenarnya PTBA secara pergerakan sudah mulai oke. Sebelumnya bergerak downtrend menyentuh 2.300, bisa kita lihat satu naik tinggi, berhasil melewati garis EMA 50-150, sempat beberapa kali mencoba break 2.800, ternyata masih gagal. Minggu lalu PTBA mulai melemah, sempat pada perdagangan hari Jumat mengatas garis EMA 50 di sekitar 2.650. Tapi sampai saat ini garis EMA 150 di harga 2.680 dan garis EMA 50 ini masih berupa daerah support. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 50, PTBA cara tren untuk jangka menengah masih oke. Dan penurunan hari ini juga bisa kita lihat sempat menyentuh garis EMA 150. Tapi memang ada satu sentimen negatif karena laba PTBA anjlok 50% di kuartal 1 tahun 2025. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada penurunan hari ini terpantau ada distribusi, asing terlihat juga melakukan sedikit distribusi. Tapi satu minggu terakhir bisa kita lihat asing sudah mulai masuk akumulasi. Jadi walaupun laporan keuangan tidak begitu oke, saya lihat PTBA selama masih kuat di atas garis EMA 50 masih bisa di hold. Dan karena masih ada distribusi, saya lihat PTBA minggu ini masih ada potensi untuk kembali turun mengatas garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, masih bisa coba tunggu di sekitar 2.650. Apabila minggu ini kembali mengetes atau mendekati garis EMA 50 masih bisa bertahan, masih bisa coba entry di sekitar daerah support ini dengan target swing jangka pendek di 2.800. Atau hold satu selama garis EMA 50 tidak tembus dengan target hijau di 2.900. Tapi ingat, sebaiknya jangan entry apabila ternyata PTBA satu minggu ini malah lanjut turun menembus garis EMA 50. Karena apabila tembus, secara teknikal PTBA akan mulai downtrend lagi. Dan ada potensi untuk lanjut turun menuju support terdekatnya berikutnya sekitar 2.600 sampai 2.500. Nah sekarang saya coba update saham INKP. Walaupun hari Minggu kemarin baru saya analisa, kan secara teknikal menarik. Saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi selalu saya jelaskan, kemarin juga mungkin saya jelaskan bahwa untuk saham-saham seperti ini sangat menarik coba dipantau. Apalagi INKP sudah berhasil break garis EMA 50 dan harga 5.000 juga sudah berhasil lewati. Dan bisa kita perhatikan di sini, INKP saat ini mulai bangkit dari downtrendnya, walaupun memang masih ada resisten yang kuat di garis EMA 150. Bisa kita lihat kenaikan 8% lebih hari ini candle lumayan solid. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan INKP hari ini, asing terpantau masih keluar. Jadi walaupun sempat masuk tanggal 2 dan tanggal 30, secara keseluruhan asing masih distribusi. Dari broker summary kenaikan tinggi ini terpantau memang masih ada akumulasi, tapi ini hanya akumulasi kecil. Dan INKP sebenarnya memang sudah masuk watchlist kami teman-teman member dari pertengahan April waktu itu. Jadi pada saat pertengahan April mencoba untuk break garis resisten 5.000, ini sudah kami masukkan ke watchlist untuk dipantau untuk buy on breakout apabila memang berhasil break 5.000. Ya walaupun berada di bawah garis EMA 50, tapi selama kuat di atas 5.000 secara teknikal INKP akan menarik. Dan bisa kita lihat secara berhasil naik di atas 5.000, INKP belum sempat turun mengatas garis EMA 50 tapi terus melanjutkan high low-nya. Apalagi saat ini sudah berhasil break garis EMA 50 di 5.325. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah bisa jadikan 5.500 untuk trail stop atau 5.800 untuk trail stop. Tapi untuk saat ini karena kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi, saya lihat INKP sepertinya akan sulit untuk melewati 6.000 pada perdagangan besok. Jadi apabila besok INKP mencoba naik di atas 6.000 ternyata gagal dan melemah, menurut saya ini pelemahan wajar. Karena 2 hari terakhir INKP sudah naik lumayan tinggi. Jadi ini malah kesempatan untuk teman-teman belum sempat pantau saham INKP untuk coba buy on weakness apabila ternyata INKP gagal melewati 6.000 dan melemah. Apabila gagal break dan terpantau masih kuat di 5.800, secara teknikal INKP masih oke. Saya lihat masih on track untuk menuju garis EMA 150 di 6.400 untuk tren jangka menengah. Dan selama kuat di atas garis EMA 50, saya lihat INKP on track untuk menuju garis EMA 150. Dan sekarang kita lihat TKIM. TKIM juga bisa kita lihat cara pergerakan hampir mirip semua dengan INKP. Untuk TKIM sebelumnya juga beberapa kali mencoba break 5.000 gagal, tapi setelah berhasil naik di atas 5.000 dan garis EMA 50, bisa kita lihat TKIM juga tidak turun kembali di bawah garis EMA 50.
Ya saat ini garis EMA 50 di harga 5.100 ini juga masih berupa daerah support. Hari ini masih lanjut naik 9% dengan candle solid juga mendekati 5.800 dan garis EMA 150 di 5.850. Dan ini ingat, ini juga merupakan target take profit apabila Tekim ternyata kesulitan untuk break. Atau jadikan 5.500 untuk trail stop untuk saat ini. Atau jadikan 5.000 atau garis EMA 50 untuk trail stop untuk teman-teman sudah punya di 4.500 dan tidak mau swing atau take profit di sekitar garis EMA 150. Dan untuk Tekim, masuk watchlist kami berani teman-teman member pada akhir April kemarin. Karena memang secara teknikal ini juga masih oke pada saat mencoba untuk break garis EMA 50 dan 5.000. Dan ini juga sama trading plan kami untuk buy on breakout apabila bersih naik di atas 5.000 dan garis EMA 50. Tapi ingat, saat ini saya sudah merupakan target untuk take profit. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, sudah lumayan beresiko karena bisa kita lihat untuk Tekim bukannya ada akumulasi, ini malah ada distribusi pada kenaikan 9% ini. Bisa kita lihat asing masih terus keluar. Dan di broker summary ini bukannya ada akumulasi, ini malah ada distribusi. Jadi untuk yang sudah punya, bisa pertimbangkan take profit apabila gagal break garis EMA 150 atau hold saja terus selama tidak turun bawah garis EMA 50 atau 5.500. Tergantung di harga berapa teman-teman sudah punya dan teman-teman mau take profit di harga berapa. Tapi selama kuat di atas garis EMA 50, saya pergerakan masih ada potensi untuk rebound kembali. Tapi untuk yang sudah punya, belum punya dan ingin coba entry saat ini, Musa harus hati-hati karena tidak ada akumulasi pada kenaikan 9% ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.